Gaji 3 juta rupiah di 2026, pertanyaannya bukan lagi cukup atau tidak, tapi siapa yang masih bisa bernapas tenang dengan angka itu? Harga naik pelan-pelan, tapi hidup rasanya makin berat. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka jalan. Bagaimana caranya tetap bertahan, tetap menabung, dan tetap hidup layak di tengah kondisi seperti ini. Kita bahas pelan-pelan, realistis, dan bisa dilakukan. Mari kita hadapi kenyataannya tanpa drama. Gaji 3 juta rupiah di 2026 bukan lagi angka yang bisa membuat orang merasa aman. Bukan karena kamu boros, tapi karena harga hidup terus bergerak naik, pelan tapi pasti. Sewa kamar, listrik, pulsa, transport, dan makan harian. Semuanya tampak kecil kalau dilihat satu persatu. Tapi saat digabung, gaji itu seperti habis sebelum sempat dirasakan. Masalahnya, banyak orang masih memaksakan standar hidup lama di kondisi yang sudah berubah. Akhirnya, setiap akhir bulan selalu ada rasa bersalah. Kemana uangnya pergi? Padahal jawabannya sederhana. Biaya hidup hari ini memang tidak lagi ramah untuk gaji kecil. Di titik ini, kita perlu berhenti menyalahkan diri sendiri. Realita ini bukan soal kurang usaha, tapi soal sistem yang menuntut lebih banyak dari apa yang kita terima. Dan memahami realita ini adalah langkah pertama untuk bisa bertahan dengan lebih sadar, bukan dengan panik. Banyak orang memikul tekanan ini sendirian. Di luar, mereka terlihat baik-baik saja. Tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap datang ke acara keluarga. Tapi di dalam kepala, selalu ada suara kecil yang bertanya, "Kenapa aku selalu kekurangan?" Perasaan ini pelan-pelan menggerogoti kepercayaan diri. Kamu mulai merasa tertinggal, merasa tidak cukup pintar, tidak cukup rajin, atau tidak cukup beruntung. Padahal, kenyataannya jutaan orang sedang berada di posisi yang sama. Bukan karena malas, tapi karena hidup memang sedang berat. Yang sering tidak disadari, tekanan finansial bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Rasa cemas, takut sakit, takut kehilangan pekerjaan, bahkan takut bermimpi terlalu jauh. Semua itu nyata. Dan kalau kamu sedang merasakannya, itu bukan kelemahan. Itu tanda kamu manusia normal yang sedang bertahan. Mengakui kondisi ini bukan berarti menyerah. Justru dari sini, kita bisa mulai menyusun langkah yang lebih jujur dan lebih masuk akal. Satu hal yang diam-diam paling melelahkan dari hidup dengan gaji pas-pasan adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Media sosial penuh dengan cerita kemajuan, pencapaian, dan gaya hidup yang terlihat ringan dijalani. Tanpa sadar, kita mengukur hidup sendiri dengan standar yang tidak kita ketahui ceritanya. Padahal, setiap orang punya titik awal, beban, dan tanggung jawab yang berbeda. Ada yang dibantu keluarga, ada yang tidak. Ada yang punya tabungan, ada yang hidup dari gaji ke gaji. Membandingkan hidupmu dengan mereka hanya akan menguras energi yang seharusnya dipakai untuk bertahan. Di fase ini, yang paling penting bukan terlihat sukses, tapi tetap utuh, tetap waras, tetap sehat, dan tetap bisa bangun besok tanpa rasa putus asa berlebihan. Fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan hari ini, bukan hidup orang lain. Karena bertahan di masa sulit juga bentuk keberhasilan, meski tidak terlihat oleh siapapun. Banyak orang mengira bertahan berarti hidup seketat mungkin, menolak semua kesenangan, dan menahan diri sampai batas terakhir. Padahal, cara itu seringkali justru membuat orang lelah lebih cepat. Bertahan yang sehat bukan tentang menyiksa diri, tapi tentang mengatur hidup supaya tidak runtuh pelan-pelan. Dengan gaji 3 juta rupiah, kamu tidak sedang mencari kehidupan sempurna. Kamu sedang mencari keseimbangan. Keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan, antara disiplin dan kemanusiaan. Kalau semua kesenangan dihapus, yang tersisa hanya tekanan. Dan tekanan yang terus menumpuk akan meledak dalam bentuk kelelahan, emosi, atau keputusan impulsif. Bertahan itu soal memilih mana yang benar-benar penting. Bukan soal punya segalanya, tapi tidak kehilangan yang paling dasar. Ketenangan, kesehatan, dan rasa cukup. Ketika hidup diatur dengan cara yang lebih ramah pada diri sendiri, kamu punya energi lebih panjang untuk melangkah ke tahap berikutnya. Langkah pertama bertahan selalu dimulai dari biaya tetap. Bukan karena itu yang paling menarik, tapi karena disitulah kebocoran terbesar sering terjadi. Tempat tinggal, transportasi, dan makan harian adalah 3 pos yang menentukan apakah gaji kamu akan cukup bernapas atau selalu terasa sesak.
Banyak orang bekerja keras, tapi hidupnya tetap berat karena tiga hal ini tidak pernah benar-benar dihitung. Mereka terbiasa menyesuaikan diri dengan keadaan, bukan menyesuaikan keadaan dengan kemampuan. Akhirnya, setiap bulan selalu ada rasa dikejar-kejar waktu dan tagihan. Mengatur biaya tetap bukan berarti hidup semakin sempit. Justru sebaliknya, saat tiga pos ini terkendali, pikiran jadi lebih ringan. Kamu tahu batasmu, kamu tahu kemampuanmu, dan kamu tidak terus-menerus cemas soal besok. Bertahan bukan tentang memotong semuanya, tapi memastikan fondasi hidupmu cukup kuat untuk menopang hari-hari berikutnya. Satu kesalahan yang sering tidak disadari saat hidup sedang sulit adalah mengorbankan kesehatan demi menghemat uang. Makan asal-asalan, kurang tidur, menunda periksa saat sakit, atau memaksa tubuh terus bekerja tanpa jeda. Sekilas terlihat hemat, tapi dalam jangka panjang justru mahal. Tubuh yang lelah membuat pikiran cepat goyah. Keputusan jadi terburu-buru, emosi lebih sensitif, dan motivasi perlahan menghilang. Banyak masalah keuangan membesar bukan karena kurang uang, tapi karena kondisi fisik dan mental sudah terlalu terkuras. Bertahan dengan sehat berarti memberi tubuh hak dasarnya. Makan cukup, istirahat layak, dan ruang untuk bernapas. Tidak harus mahal, tidak harus sempurna. Cukup sadar bahwa tubuh adalah alat utama untuk terus berjalan. Kalau tubuh rusak, semua rencana runtuh. Menjaga kesehatan bukan kemewahan, itu investasi paling dasar untuk bisa bertahan lebih lama. Mengatur uang dengan gaji 3 juta rupiah tidak bisa disamakan dengan teori keuangan yang sering kita lihat. Banyak saran terdengar, rapi di atas kertas, tapi tidak realistis saat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Karena itu, pola yang dibutuhkan bukan yang sempurna, tapi yang bisa dijalani tanpa membuat hidup semakin berat. Mengatur uang di fase ini adalah tentang bertahan jangka panjang. Bukan soal seberapa disiplin kamu hari ini, tapi seberapa konsisten kamu bisa melakukannya bulan demi bulan. Saat semua uang habis hanya untuk kebutuhan, yang paling dibutuhkan adalah kejelasan. Tahu kemana uang pergi, tahu batas pengeluaran, dan tahu kapan harus berhenti. Pola yang masuk akal memberi ruang bernapas. Ada bagian untuk hidup, ada bagian untuk berjaga-jaga, dan ada bagian kecil untuk diri sendiri. Tanpa itu, hidup hanya akan terasa sebagai rutinitas tanpa jeda. Mengatur uang seharusnya membuat hidup lebih tenang, bukan lebih menekan. Banyak orang berpikir menabung harus menunggu kondisi ideal. Padahal, kondisi ideal jarang datang dengan sendirinya. Dengan gaji pas-pasan, menabung bukan soal jumlah besar, tapi soal kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Memisahkan uang sejak awal jauh lebih efektif daripada berharap ada sisa di akhir bulan. Ketika uang untuk tabungan disisihkan lebih dulu, meski jumlahnya kecil, kamu sedang melatih diri untuk memprioritaskan masa depan. Tidak perlu memaksa, tidak perlu membandingkan, yang penting konsisten. Menabung juga bukan berarti hidup jadi kering. Menabung yang sehat masih memberi ruang untuk menikmati hal sederhana. Karena tujuan akhirnya bukan hanya punya uang, tapi punya rasa aman. Rasa aman itu datang bukan dari saldo besar, tapi dari kebiasaan yang terjaga. Pelan-pelan, uang kecil yang disimpan akan menjadi penyangga saat hidup mulai goyah. Kalau selama ini menabung terasa selalu gagal, mungkin masalahnya bukan di niat, tapi di cara. Banyak orang mencoba menabung dari sisa uang, padahal sisa itu seringkali tidak pernah benar-benar ada. Setiap bulan selalu ada kebutuhan tak terduga yang menghabiskan semuanya. Menabung di awal bulan memang terasa berat, tapi justru itulah yang paling jujur. Kamu langsung tahu berapa uang yang benar-benar bisa dipakai untuk hidup. Batas itu mungkin terasa sempit di awal, tapi lama-kelamaan memberi kejelasan. Dengan batas yang jelas, keputusan harian jadi lebih tenang. Kamu tidak terus bertanya-tanya, apakah uang akan cukup sampai akhir bulan. Menabung bukan soal menyiksa diri, tapi soal membuat hidup lebih terprediksi. Saat hidup bisa diprediksi, kecemasan menurun, dan dari sanalah rasa layak mulai tumbuh perlahan. Menabung dengan gaji 3 juta rupiah sering terdengar seperti lelucon bagi sebagian orang. Tapi justru di kondisi inilah menabung menjadi paling penting. Bukan untuk kaya, bukan untuk pamer, tapi untuk memberi jarak antara hidup normal dan keadaan darurat. Menabung di sini bukan soal angka besar, tapi soal keberanian memulai dari kecil. Rp10.000 sehari mungkin terasa tidak berarti,
Tapi kebiasaan menyisihkan uang setiap hari membentuk pola pikir yang berbeda. Kamu belajar mengatakan tidak pada pengeluaran kecil yang tidak perlu, dan ya pada rasa aman di masa depan. Menabung di tengah keterbatasan adalah latihan mental. Latihan untuk menunda, untuk bertahan, dan untuk percaya bahwa langkah kecil tetap punya arti. Tidak semua orang punya gaji besar, tapi setiap orang berhak punya perlindungan finansial, sekecil apapun bentuknya. Dana darurat sering disalahpahami. Banyak orang menganggapnya sebagai tabungan biasa, padahal fungsinya sangat berbeda. Dana darurat bukan untuk keinginan, bukan untuk rencana menyenangkan. Dana darurat ada untuk satu hal, menjaga hidup tetap berjalan saat sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Sakit, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan mendesak tidak pernah datang dengan jadwal. Tanpa dana darurat, satu kejadian saja bisa mengacaukan seluruh hidup. Bukan karena masalahnya besar, tapi karena kita tidak punya bantalan untuk menahannya. Memiliki dana darurat, meski kecil, memberi rasa aman yang sulit dijelaskan. Kamu mungkin belum kaya, tapi kamu tahu satu masalah tidak langsung menghancurkan semuanya. Dan rasa aman itu berdampak ke banyak hal. Cara berpikir, cara mengambil keputusan, bahkan cara tidur. Dana darurat bukan soal jumlah ideal, tapi soal kesiapan menghadapi realita hidup. Kalau menabung rutin masih terasa berat, tidak apa-apa. Tidak semua fase hidup memungkinkan kita bergerak cepat. Yang penting, jangan berhenti sama sekali. Menyimpan uang receh digital, sisa cashback, atau kembalian kecil tetap lebih baik daripada tidak menyimpan apapun. Langkah kecil sering diremehkan karena hasilnya tidak langsung terlihat. Tapi justru dari langkah inilah kebiasaan terbentuk. Setiap kali kamu menyimpan uang, sekecil apapun, kamu sedang membangun hubungan yang lebih sehat dengan uang. Hidup layak tidak lahir dari keputusan besar yang sekali jalan, tapi dari keputusan kecil yang diulang tanpa banyak suara. Pelan-pelan, simpanan kecil itu akan bertumbuh. Bukan hanya secara nominal, tapi juga secara mental. Kamu mulai percaya bahwa masa depan bisa dipersiapkan, meski dari kondisi yang terbatas hari ini. Banyak orang mengira hidup layak selalu identik dengan angka tertentu di slip gaji. Padahal, hidup layak lebih dekat dengan rasa aman daripada kemewahan. Hidup layak adalah ketika kebutuhan dasar terpenuhi, pikiran tidak terus-menerus dihantui kecemasan, dan tubuh diberi kesempatan untuk beristirahat dengan cukup. Di tengah gaji 3 juta rupiah, hidup layak bukan berarti mengikuti semua standar yang terlihat di luar sana. Hidup layak berarti mampu membuat pilihan yang tidak menghancurkan diri sendiri. Bisa makan tanpa rasa bersalah, bisa tidur tanpa takut besok tidak sanggup bertahan, dan bisa menjalani hari tanpa tekanan berlebihan. Hidup layak itu sederhana, tapi sering terabaikan. Ia tidak selalu terlihat di luar, tapi sangat terasa di dalam. Dan saat kamu mulai memahami makna ini, kamu berhenti mengejar hidup orang lain, lalu mulai membangun hidupmu sendiri dengan lebih tenang. Tekanan terbesar hari ini sering datang bukan dari kekurangan, tapi dari keinginan untuk terlihat cukup. Banyak orang memaksakan gaya hidup yang tidak sejalan dengan kondisi keuangannya, hanya agar tidak tertinggal secara sosial. Padahal, upaya terlihat baik-baik saja itu sering dibayar dengan kecemasan yang panjang. Terlihat berhasil di luar tidak selalu berarti aman di dalam. Banyak yang tersenyum di depan orang lain, tapi cemas sendirian di malam hari. Mengejar pengakuan eksternal seringkali membuat kita lupa kebutuhan internal yang jauh lebih penting. Hidup layak bukan tentang pengakuan, tapi tentang keberlanjutan. Bukan soal dipuji, tapi soal mampu bertahan tanpa runtuh. Saat kamu berhenti mengejar validasi, kamu menghemat energi besar. Energi itu bisa dipakai untuk memperbaiki hidup secara perlahan dengan cara yang lebih jujur dan lebih ramah pada diri sendiri. Mengurangi gengsi bukan tanda menyerah, justru sering kali tanda kedewasaan. Di fase hidup tertentu, bertahan jauh lebih penting daripada terlihat naik level. Banyak keputusan sulit sebenarnya berakar dari satu hal sederhana, ketakutan dinilai rendah oleh orang lain. Padahal, hidupmu bukan panggung penilaian. Kamu tidak wajib membuktikan apapun pada siapapun. Saat gengsi diturunkan, ruang gerak justru terbuka. Kamu bisa memilih yang lebih masuk akal, lebih aman, dan lebih sesuai dengan kemampuan. Hidup layak dimulai saat kamu berdamai dengan kenyataan, bukan melawannya dengan pura-pura kuat. Ketika kamu menerima posisi hidupmu hari ini, kamu bisa mulai menyusunnya dengan lebih jujur. Dan dari kejujuran itulah, stabilitas perlahan tumbuh, bukan dari paksaan, tapi dari kesadaran.
Ketika bicara soal penghasilan tambahan, banyak orang langsung membayangkan sesuatu yang rumit dan melelahkan. Harus belajar banyak hal baru, harus aktif terus, atau harus mengambil risiko besar. Padahal, di fase bertahan, yang dibutuhkan bukan sesuatu yang ekstrem, tapi sesuatu yang realistis dan berkelanjutan. Penghasilan tambahan yang masuk akal adalah yang tidak merusak rutinitas utama dan tidak menguras kesehatan. Bukan tentang menghasilkan banyak, tapi tentang memberi ruang napas tambahan. Kadang, tambahan kecil justru lebih aman karena tidak menambah tekanan mental. Tidak semua orang punya energi yang sama. Ada fase hidup di mana fokus utama adalah bertahan, bukan berkembang cepat. Dan itu tidak salah. Penghasilan tambahan seharusnya membantu hidup, bukan menjadi beban baru. Ketika pilihan disesuaikan dengan kapasitas diri, hasilnya mungkin pelan, tapi jauh lebih stabil. Skill kecil sering diremehkan karena tidak terlihat besar di mata orang lain. Padahal, justru skill sederhana yang paling mudah dijalani tanpa tekanan. Hal-hal kecil yang bisa dikerjakan di sela waktu seringkali lebih realistis dibanding ambisi besar yang belum siap dijalankan. Penghasilan tambahan tidak harus selalu naik drastis. Kadang cukup untuk menutup satu kebutuhan atau menambah sedikit ruang aman setiap bulan. Di situ nilainya. Bukan di nominalnya, tapi di dampaknya terhadap ketenangan hidup. Yang penting, tambahan penghasilan tidak membuat hidup kehilangan keseimbangan. Jika semua waktu habis untuk bekerja, tapi hidup terasa kosong dan lelah, itu bukan solusi jangka panjang. Tambahan penghasilan yang sehat memberi rasa kontrol, bukan rasa terjebak. Pelan, sederhana, dan bisa dijaga dalam jangka panjang. Ada fase hidup di mana menambah penghasilan bukan pilihan yang realistis. Energi terbatas, tanggung jawab banyak, dan pikiran sudah cukup penuh. Di fase seperti ini, tidak apa-apa jika fokus utamanya adalah bertahan. Bertahan juga pekerjaan yang berat, meski sering tidak dihargai. Tidak semua fase hidup menuntut kita untuk naik level. Ada fase yang menuntut kita untuk menjaga fondasi agar tidak runtuh. Dan itu sama pentingnya. Memaksa diri untuk terus produktif justru bisa membuat keadaan semakin rapuh. Ketika hari ini kamu hanya mampu menjaga agar hidup tidak jatuh lebih dalam, itu sudah cukup. Peluang akan selalu ada di fase berikutnya. Yang terpenting sekarang adalah memastikan kamu masih punya tenaga, kesehatan, dan ketenangan untuk melangkah saat waktunya tiba. Tekanan hidup di 2026 tidak selalu datang dalam bentuk krisis besar. Justru sering muncul sebagai kecemasan kecil yang terus menumpuk. Memikirkan tagihan besok, takut ada kebutuhan mendadak, atau cemas kalau rencana hidup tidak bergerak kemana-mana. Tekanan ini pelan, tapi konsisten menggerus mental. Menjaga mental di kondisi seperti ini bukan soal selalu positif, tapi soal jujur pada diri sendiri. Mengakui lelah, mengakui takut, dan mengakui bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Menyimpan semuanya sendirian hanya membuat beban semakin berat. Mental yang terjaga membuat kita bisa berpikir lebih jernih. Keputusan finansial pun jadi lebih tenang, tidak reaktif. Di tahun yang penuh ketidakpastian, ketenangan adalah aset. Bukan karena hidup jadi mudah, tapi karena kita mampu menghadapinya tanpa kehilangan arah dan harapan. Banyak orang menilai dirinya terlalu keras saat berada di tekanan ekonomi. Setiap kekurangan dianggap kegagalan pribadi. Padahal, hidup tidak selalu adil dalam membagi peluang dan beban. Berjuang di kondisi sulit bukan tanda kelemahan, tapi tanda ketahanan. Kamu bukan malas hanya karena hasilmu belum terlihat. Kamu bukan gagal hanya karena belum sampai ke titik yang kamu inginkan. Kamu sedang menjalani fase hidup yang menuntut kesabaran lebih banyak daripada keberanian. Dan itu tidak mudah. Memberi ruang pada diri sendiri untuk tidak sempurna adalah bagian dari menjaga mental. Menghargai usaha kecil, meski tidak terlihat oleh siapapun, bisa menjadi sumber kekuatan. Saat kamu berhenti memukul diri sendiri, energi yang tersisa bisa digunakan untuk bertahan dan perlahan membangun kembali. Tidak semua langkah hidup harus besar dan mengesankan. Di masa sulit, langkah kecil yang konsisten justru jauh lebih berharga. Bangun pagi, bekerja dengan jujur, mengatur uang sebaik mungkin, dan menjaga diri agar tetap sehat. Semua itu sudah bentuk perjuangan yang nyata. Pelan-pelan bukan berarti lambat. Pelan-pelan berarti sadar dan terarah. Setiap keputusan kecil yang kamu ambil hari ini sedang membentuk masa depan, meski hasilnya belum terlihat sekarang. Berhenti sejenak bukan tanda menyerah. Kadang, itu yang dibutuhkan agar kita bisa melanjutkan perjalanan dengan tenaga yang lebih utuh.
Bertahan tidak selalu terlihat heroik, tapi ia menjaga kita tetap berdiri. Dan selama kamu belum berhenti, selalu ada kemungkinan hidup bergerak ke arah yang lebih baik. Gaji 3 juta di 2026 memang bukan kondisi yang mudah. Tapi hidup tidak selalu tentang berada di posisi ideal. Kadang, hidup adalah tentang bertahan dengan cara yang paling masuk akal, paling jujur, dan paling manusiawi. Bertahan bukan berarti berhenti bermimpi, tapi memberi diri sendiri waktu agar mimpi itu tidak mati di tengah jalan. Dengan langkah kecil, mengatur uang lebih sadar, menabung meski sedikit, menjaga kesehatan, dan melindungi mental, kamu sedang membangun fondasi yang kuat. Fondasi ini mungkin tidak terlihat sekarang, tapi suatu hari nanti akan sangat berarti. Jangan remehkan dirimu hanya karena angka di slip gaji. Nilai hidupmu tidak ditentukan dari seberapa besar penghasilanmu hari ini, tapi dari bagaimana kamu menjaga dirimu di masa sulit. Kalau hari ini kamu masih berdiri, masih berusaha, dan masih mau belajar, itu sudah cukup. Hidup bisa berubah pelan-pelan, dan selama kamu tidak menyerah, selalu ada ruang untuk hidup yang lebih layak ke depannya. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan berbagi sudut pandang, bukan ajakan atau nasihat keuangan profesional. Setiap kondisi hidup dan keuangan orang berbeda. Apa yang dibahas di sini bisa cocok untuk sebagian orang, dan belum tentu cocok untuk yang lain. Keputusan keuangan sepenuhnya ada di tangan kamu. Lakukan riset sendiri, pahami risikonya, dan sesuaikan dengan kondisi serta kemampuan pribadi. Ambil yang bermanfaat, lewati yang tidak relevan. Kalau kamu merasa video ini berbicara tentang hidupmu hari ini, luangkan waktu sebentar untuk klik like agar video ini menjangkau lebih banyak orang yang sedang berjuang seperti kamu. Subscribe channel ini supaya kamu tidak berjalan sendirian menghadapi 2026 dan seterusnya. Tulis di kolom komentar, bagian mana yang paling kamu rasakan atau strategi apa yang sedang kamu coba sekarang. Cerita kamu bisa jadi penguat untuk orang lain yang sedang bertahan.